Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 pasangan capres cawapres peserta Pilpres 2024 memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam hal elektabilitas di sejumlah wilayah. Di Indonesia bagian barat, Sobat Sewot, Prabowo Gibran ini cenderung dikabarkan unggul secara umum atas capres kesayangan rakyat Indonesia Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian disusul pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di urutan terakhir per hari ini di bulan Januari 2024. Sobat Sewot, secara khusus ya terutama di Jawa Tengah, pasangan Ganjar dan Mahfud memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan pasangan Amin dan Prabowo Gibran. Namun, sebelum Sewot TV paparkan secara terang benderang hasil survei terbaru ini, Sewot TV ingin menyampaikan video bantahan dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 97% atas beberapa lembaga survei yang hari ini beredar luas di stasiun-stasiun televisi swasta. Baiklah Sobat Sewot, inilah cuplikan video bantahan yang saya maksud barusan. Silakan disimak dengan sepenuh hati. Anies ini emang luar biasa ya. Baru pasang video tron aja udah pada kepanasan sebelah. Jadi kita makin yakin nih kalau Pak Anies nih menang ya. Kenapa makin yakin? Sekarang begini logika kita nih ya. Kalau memang Pak Anies itu yang paling lemah di survei ya, di survei ini kan survei banyak, survei abal-abal ya. Maksudnya di survei gitu Pak Anies lemah. Ngapain pada kepanasan, ngapain pada ketakutan, ngapain daripada resah? Biarin aja Pak Anies melenggang, orang nggak bakal menang, kan begitu logikanya. Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saatnya Sewot TV memaparkan data elektabilitas para peserta Pilpres 2024 di Indonesia bagian barat ya, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga berikut ini. Nah, elektabilitas paslon di Indonesia bagian barat versi Poltreking. Survei ini dilakukan pada tanggal 29 November hingga 5 Desember tahun 2023. Di Sumatera, Anies Muhaimin 34,4%, Prabowo Gibran 46,0%, Ganjar Mahfud 14,7%, kemudian tidak menjawab sebesar 4 ya, yang tidak jawab 4,9%. Kemudian kita lihat di Banten dan Jakarta. Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar 28,6%, Prabowo Gibran 48,1%, Ganjar Mahfud 20,8%. Responden yang tidak menjawab 2,5%. Kita geser ke Jawa Barat. Anies Muhaimin 22,9%, Prabowo Gibran 57,6%, Ganjar Mahfud 18,1%, kemudian responden yang tidak menjawab 1,4%. Kita geser Jawa Tengah ya, daerah istimewa Yogyakarta. Anies Muhaimin 8,5%, Prabowo Gibran 30,3%, Ganjar Mahfud 54,5%, kemudian tidak menjawab sebesar 6,7%. Kita lihat di Jawa Timur. Anies Muhaimin 19,4%, Prabowo Gibran 46,1%, Ganjar Mahfud 32,2%, kemudian responden yang tidak menjawab sebesar 2,3%. Sobat Sewot, ini Poltreking seperti biasa melibatkan 1.200 responden ya. 1.200 responden ini mewakili Indonesia bagian barat ya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan Bang Coki tadi di awal video ini gitu kan. Nah, barangkali memang ini ada permainan ya. Barangkali ini dugaan Bang Coki tadi ada permainan bahwa sebenarnya hasil survei itu bisa saja
Anies Baswedan yang paling besar ya perolehan elektabilitasnya. Kenapa? Karena kalau Mas Anies itu di posisi rendah ya hasil elektabilitasnya, maka mestinya Videotron itu tidak ada acara take down segala gitu. Nah, tetapi kita lihat bahwa dalam posisi Mas Anies Baswedan, kata mereka di survei mereka gitu kan paling rendah misalnya atau di urutan kedua, kenapa mesti ada upaya untuk merobohkan banner, merusak banner, ada upaya untuk men-take down Videotron dan lain sebagainya. Nah, Sobat Sewot, kita lihat berikutnya. Ini selain lembaga survei Poltreking barusan ya, ada juga lembaga survei CSIS yang telah melakukan survei dari tanggal 13 Desember sampai 18 Desember tahun 2023 dengan melibatkan 1.300 responden saja. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode multi-stage random sampling, kemudian margin of error survei sekitar 2,7%, pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, Sobat Sewot, inilah data hasil survei CSIS di wilayah Indonesia bagian Barat. Di Sumatera, Anies dan Gus Muhaimin 34,4%, Prabowo Gibran 36,5%, kemudian Ganjar Mahfud 14,4%. Yang bilang rahasia ini cukup besar 9,1%. Kemudian responden yang tidak menjawab 5,6%. Kita lihat di Banten dan Jakarta. Anies Baswedan dan Gus Muhaimin 35,2%. Selanjutnya Prabowo Gibran 35,2%. Ini persaingan ketat ya. Karena Prabowo stagnan, jadi angka 35,2% hari ini udah disamain oleh pasangan capres kesayangan masyarakat Indonesia Anies Muhaimin sebesar 35,2% juga gitu. Nah, kemudian kita lihat Ganjar Mahfud di wilayah Banten dan Jakarta ini 10,5% saja. Responden yang merahasiakan capres pilihan mereka itu ada 11,4%. Kemudian responden yang tidak menjawab sebesar 7,6%. Sobat Sewot, kita geser ke Jawa Barat. Anies dan Gus Muhaimin 32,2%, Prabowo Gibran 50,9%, sementara Ganjar Mahfud masih di angka 11,3%. Kemudian yang merahasiakan jawaban mereka ada 4,3% dan yang nggak jawab 1,3%. Habis Jawa Barat, kita geser ke Jawa Tengah, Sobat Sewot. Di daerah khusus istimewa ya, di Yogyakarta ini Anies Gus Imin itu 13,0%, kemudian Prabowo Gibran 36,5%, Ganjar Mahfud seperti yang awal sudah disampaikan bahwa Ganjar Mahfud nih 43,5%. Ada keunggulan di Yogyakarta karena memang Ganjar tuh nggak asing di daerah Jawa Tengah, tetapi hari ini Jawa Tengah perlahan-lahan udah mulai mengenal Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, sehingga insya Allah ketika mereka melihat bagaimana gagasan dari Mas Anies dan Gus Muhaimin, mereka akan mudah untuk berpaling dari Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud kepada Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Ya, di daerah Jawa Tengah, Sobat Sewot, yang merahasiakan pilihan mereka ini ada sekitar 3,0%. Kemudian mereka yang nggak jawab ya ada 4,0%. Kemudian kita lihat bagaimana CSIS melihat peta elektabilitas di Jawa Timur. Anies Muhaimin ini 15,0%, Prabowo Gibran 52,0%, sementara Ganjar Mahfud ini 22,5%. Yang merahasiakan pilihan 7,0%, kemudian yang nggak jawab itu ada sekitar 3,5%. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya melihat apa namanya ya elektabilitas yang hari ini menjadi wacana yang terus-menerus diupdate baik di media sosial ataupun di kalangan apa namanya di berbagai lembaga survei gitu, karena ini sudah sangat dekat sekali
kita tinggal sebulanan gitu kan, kita akan 14 Februari dan akan dicoblos masing-masing pasangan calon presiden. Yang hari ini udah pasti 3 orang ya, 3 paslon gitu. Nah, tetapi Sobat Sewot, elektabilitas yang terus disampaikan hampir setiap minggu, bahkan hampir setiap hari gitu kan, oleh lembaga-lembaga survei, ini akan membentuk opini atau mensugesti masyarakat di alam bawah sadar bahwa Prabowo Gibran ini unggul gitu kan di seluruh daerah. Bahkan hari ini yang seperti Sewot TV sampaikan, di wilayah bagian barat ini rata-rata secara umum Prabowo Gibran ini dikabarkan atau di framing menjadi kandidat paling unggul lah ya, tingkat elektabilitasnya dibandingkan pasangan Amin dan pasangan Prabowo Ganjar Mahfud ya. Tetapi khusus Jawa Tengah ini dari 2 lembaga survei yang sudah Sewot TV sampaikan tadi, Ganjar masih posisi unggul karena memang Ganjar adalah incumbent, bukan incumbent, gubernur ya, gubernur aktif hari ini. Kemudian Ganjar juga udah kali kedua menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi nggak heran seperti misalnya kalau kita bicara Mas Anies Baswedan di Jakarta, maka hampir bisa dikatakan 90% masyarakat DKI itu kenal dengan Mas Anies Baswedan. Kemudian kalau misalnya kita bicara Jawa Tengah hari ini, gubernurnya yang aktif adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa. Jadi nggak asing bagi masyarakat Jawa Timur penyebutan nama Khofifah Indar Parawansa. Tetapi kalau nyebut Ganjar dengan Mas Anies gitu kan, ini barangkali masih ada sebagian kalangan masyarakat yang di pedesaan ya, yang belum mengenal ya, dengan keterbatasan yang ada di sana gitu, akses internet nggak ada misalnya, kemudian sinyal handphone juga ngadat-ngadat, harus pergi ke balai desa untuk bisa mengakses misalnya, atau kemudian jalan yang tidak mudah dijangkau oleh relawan, sehingga mereka tidak kenal dengan pasangan Prabowo Ganjar Mahfud, kemudian Mas Anies Baswedan dengan Gus Muhaimin gitu. Nah Sobat Sewot, kalau kita lihat misalnya di Indonesia wilayah bagian barat ini, yang sebenarnya barangkali sudah dikenal dengan baik adalah Prabowo gitu, karena Pak Prabowo ini udah sering masuk di daftar bukan di daftar, di surat suara udah 3 kali dengan besok nih. Jadi kemarin dengan Pak Jokowi 2 kali gitu kan, udah terpampang gitu wajah Prabowo Subianto. Ini nggak asing. Jadi kalau misalnya survei yang dilakukan di berbagai daerah, khususnya yang hari ini kita bahas di wilayah bagian barat Indonesia, jadi Prabowo tuh udah nggak asing, ngelihat gini udah tahu gitu, oh ini Prabowo gitu, karena udah 2 kali nyapres gitu. Tetapi karena masyarakat menilai bahwa Prabowo ini standarnya di bawah Jokowi, maka Jokowi lah yang terpilih selama 2 kali nyapres gitu. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau Prabowo yang kalian pilih pada Pilpres 2024 ya, maka kalian mengalami kemunduran ya. Indonesia ini akan mengalami kemunduran karena masyarakat kita kemarin-kemarin milih Jokowi itu karena menganggap Jokowi lebih baik daripada Prabowo. Jokowi lebih smart dibandingkan Prabowo gitu. Nah, kalau mau yang lebih smart lagi dibandingkan yang 3 ini, silakan Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Udah tahu dong, nggak usah cerita banyak-banyak kalau soal Mas Anies ya, Sobat Sewot. Jadi kita banyak berdoa, banyak baca sholawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga Mas Anies Baswedan ini diberikan kemenangan oleh Allah 1 putaran saja ya, meskipun kubu sebelah tuh hari ini sedang gencar-gencarnya menginformasikan kepada publik mereka berpotensi menang 1 putaran, tinggal 5 sampai 4 digit elektabilitasnya mereka gitu, bisa 1 putaran gitu. Nah, namun sekali lagi mari kita kembalikan keyakinan bahwa
Allah Subhanahu wa taala lah penentu terakhir kemenangan Pilpres 2024. Kita boleh berusaha, berupaya. Paslon 1 mari kita berusaha sekuat mungkin. Paslon 2 silakan, paslon 3 silahkan berusaha semaksimal mungkin gitu. Tetapi sekali lagi bahwa yang terbaik di mata masyarakat yang didoakan oleh seluruh anak bangsa, insya Allah dialah yang akan duduk sebagai presiden 2024-2029. Salam perubahan, sobat sewot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.